8 kunci sukses membuat website bisnis online yang menguntungkan. Berkecimpung di dunia bisnis online saat ini memang sangat menguntungkan. Buktinya, data dari Statista mengungkapkan, terdapat transaksi penjualan online di seluruh dunia pada sepanjang tahun 2016 mencapai 1,86 triliun dolar. Angka tersebut diperkirakan bakal meningkat mencapai 4,8 triliun dolar pada tahun 2021. Dengan potensi sebesar itu, tentu sangat rugi kalau menyia-nyiakannya. Apalagi, dengan membangun website, Anda bisa bertransaksi dengan konsumen dari berbagai negara. Ditambah lagi, perkembangan teknologi di Indonesia saat ini sangat mendukung. Akses internet sudah menjangkau berbagai pelosok negeri. Saat ini, tercatat ada sebanyak 132 juta pengguna internet tersebar di tanah air. Pemerintah pun menargetkan pemerataan internet secara menyeluruh pada tahun 2022. Produk yang dipasarkan juga bisa sangat beragam. Anda dapat memilih produk digital yang memberi kemudahan karena tidak perlu biaya pengiriman. Sementara itu, menjual produk yang berbentuk secara fisik juga tidak terlalu menyulitkan. Mengingat, saat ini berbagai layanan ekspedisi bisa ditemukan dengan mudah. Bahkan, Anda bisa memberikan opsi layanan pengiriman murah dan berkualitas kepada konsumen. Hanya saja, tidak semua pemilik website bisa menjalankan bisnis online-nya secara lancar dan meraih kesuksesan. Apalagi, kompetitor yang harus Anda hadapi jumlahnya tidak sedikit. Menurut data dari Internet Live Stats, saat ini terdapat sebanyak lebih dari 1,3 miliar website. Angka tersebut pun akan terus meningkat, mengingat tren penggunaan internet yang semakin tinggi. Dengan potensi memperoleh keuntungan yang sangat melimpah, tidak heran kalau banyak yang tertarik untuk berkecimpung di bisnis online. Apalagi, sudah banyak contoh tokoh terkemuka dunia yang memulai usaha online dari nol dan kini dikenal sebagai salah satu orang terkaya dunia. Tengok saja keberadaan Yan Koum, pendiri WhatsApp yang masa lalunya pernah bekerja sebagai seorang tukang sapu. Hanya saja, potensi pemasukan yang besar juga tidak serta-merta membuat setiap orang yang berkecimpung di bisnis online langsung memperoleh kesuksesan dan membuat Anda seperti Yan Koum. Tak sedikit pula pengusaha yang harus gulung tikar dan menanggung kerugian besar. Untuk itu, Anda harus memperhatikan 8 kunci sukses ketika memilih berkecimpung di bisnis dunia maya, yakni 1. Melakukan manajemen aset website. Kunci meraih kesuksesan pertama dalam membangun website bisnis online adalah manajemen yang baik. Anda harus memiliki kemampuan untuk mengatur aset pada website. Aset-aset tersebut pun beragam, mulai dari akun media sosial hingga akun di layanan hosting. Anda bisa melakukan manajemen aset website dengan memperhatikan merek produk yang ditawarkan. Pastikan pengaturan aset itu relevan dengan merek, misalnya terkait penggunaan kata kunci yang sesuai pada akun media sosial serta halaman web. Hal ini berguna sebagai salah satu metode pemasaran digital. 2. Ketahuilah kompetisi pasar di industri Anda. Setiap bisnis yang baik di dunia online ataupun offline, dibarengi dengan pengetahuan tentang kompetisi pasar yang dihadapinya. Secara khusus, kompetisi pasar menjadi hal yang sangat krusial dalam menjalankan bisnis online. Anda harus mengetahui kompetitor serta konsumen yang ingin disasar. Untuk mengetahui kompetisi dalam bisnis online, bisa menggunakan keyword pada halaman mesin pencari. Misalnya, pada Google AdWords, Anda dapat memperoleh seberapa kuat kompetisi untuk mendapatkan sebuah kata kunci. Di waktu yang sama, Anda bisa melihat sejauh mana tren kata kunci tersebut dalam beberapa waktu terakhir. 3. Pertahankan reputasi merek Anda. Saat berkecimpung di bisnis online, Anda juga harus memiliki kemampuan untuk memproteksi nama merek Anda. Kesalahan kecil ketika menangani seorang konsumen, bisa merusak merek Anda dalam skala yang besar dengan hanya menuliskan review jelek. Apalagi, di era media sosial seperti sekarang, tak jarang konsumen memilih mengungkapkan keluh kesahnya terhadap sebuah produk lewat akun pribadinya. Oleh karena itu, Anda harus memiliki aturan yang jelas dalam melakukan pemasaran online. Selain itu, jalankanlah akun media sosial perusahaan dengan baik. Terima setiap keluhan dan responlah dengan bijak, meskipun saat itu konsumen berada dalam posisi yang salah. Jangan lupa, berikan solusi yang benar-benar bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan konsumen. 4. Gunakan server hosting website yang dapat diandalkan. Saat menjalankan bisnis online, Anda juga harus menyiapkan akses website yang cepat dan dapat diandalkan. Jangan memilih menggunakan provider layanan server hosting yang murah. Alih-alih menghemat beberapa ratus ribu rupiah per bulan, Anda malah berisiko kehilangan konsumen yang bakal memberi keuntungan jutaan rupiah.
Pastikan layanan hosting untuk website memiliki bandwidth yang cukup besar. Dengan begitu, website bisnis online yang dikelola bisa menampung banyak pengunjung tanpa harus mengalami permasalahan. Selain itu, pastikan kalau layanan hosting yang digunakan memberikan servis berkualitas. Jangan sampai karena salah memilih layanan hosting, situs Anda jadi susah diakses oleh pengunjung karena sering down. Hal ini akan sangat berdampak pada kenyamanan pengunjung yang ingin berbelanja. 5. Jangan hanya fokus pada satu produk saja. Kunci kesuksesan berikutnya dalam membangun bisnis online adalah tidak terpaku menawarkan hanya dengan satu produk saja. Alih-alih mengharapkan pemasukan 10 juta rupiah dari penjualan salah satu produk, kenapa tidak menyediakan 10 jenis produk yang masing-masing bisa menghasilkan pendapatan mencapai 1 juta rupiah? Dengan menyediakan berbagai jenis produk, Anda memiliki risiko kerugian yang lebih kecil. Apalagi, target pasar di dunia digital sangat luas. Apabila produk yang akan Anda tawarkan beragam, Anda berkesempatan meraih lebih banyak keuntungan dari produk Anda yang lain. Cara lain adalah dengan menempatkan produk Anda di marketplace online. Anda perlu melakukan riset mengenai produk yang paling laku di pasaran terlebih dulu sebelum memulainya. Ketika Anda berhasil menemukan formula yang tepat pada satu produk, maka ulangi langkah serupa untuk produk lain. 6. Meningkatkan konversi website Anda dengan cara sederhana. Dengan dibuatnya sebuah website untuk layanan produk Anda, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan traffic pengunjung website yang diharapkan bisa dikonversi menjadi customer atau pelanggan. Pilihan untuk mendapatkan traffic pengunjung website pun beragam. Anda bisa menggunakan layanan iklan pay-per-click, PPC, beriklan di media sosial, atau dapat pula menggunakan program afiliasi. Namun, traffic website tersebut akan sia-sia kalau pada akhirnya pengunjung tidak melakukan transaksi. Di sini, kemampuan copywriting menjadi hal yang sangat krusial. Copywriting memungkinkan pengunjung website tertarik dengan produk yang Anda tawarkan. Anda bisa memilih mempelajari cara membuat copywriting yang bagus atau mempekerjakan tenaga ahli di bidang copywriting. 7. Bangun traffic yang berkualitas. Saat memiliki sebuah website, keberadaan pengunjung menjadi salah satu kunci kesuksesan. Namun, bagi pemilik website bisnis online, sekadar pengunjung bukanlah hal yang diinginkan. Sebagai seorang pebisnis, Anda tentu lebih menginginkan kedatangan visitor yang akan membeli produk yang ditawarkan. Contoh kasus, website A punya pengunjung per bulan mencapai 100.000. Sementara itu, situs B hanya punya visitor sebanyak 1.000. Sekilas, website A terlihat lebih sukses. Namun, bagaimana kalau ternyata 100.000 pengunjung pada website A tidak pernah melakukan transaksi? Di sisi lain, sebanyak 90% visitor situs B memilih melakukan pembelian. Dari contoh kasus tersebut, seorang pebisnis online sebaiknya lebih cenderung mendatangkan pembeli dibandingkan menghadirkan pengunjung. Kalau tidak berhasil melakukannya, situs jual beli online yang Anda kembangkan tidak akan pernah bisa sukses. Hal inilah yang membedakan seorang pebisnis online dengan pemilik website portal informasi. 8. Bangun sistem yang bekerja untuk Anda. Terakhir, Anda harus bisa membangun sistem yang efektif, benar-benar melakukan tugasnya dengan baik. Dalam hal ini, kebanyakan perusahaan yang berkecimpung dalam bisnis di dunia internet, memiliki karyawan yang sedikit. Sebagai contoh adalah WhatsApp, aplikasi pengirim pesan terpopuler saat ini. Meski memiliki pengguna mencapai lebih dari 1 miliar, karyawan WhatsApp ternyata hanya berjumlah 50 orang. Lalu, bagaimana cara melakukan hal tersebut? Mudah saja, Anda bisa memilih untuk menggunakan layanan pihak ketiga untuk menyelesaikan tugas tertentu. Misalnya, Anda butuh tenaga customer support untuk layanan pemesanan tiket, tinggal mencari layanan outsourcing saja. Demikian pula untuk tugas lainnya seperti membuat rilis pers, newsletter, mengupdate blog, dan lain-lain. Terus ikuti channel Deng Jaya, salam sukses.